Sebentar ada Bu dikit, Bu. Gimana kabarnya Bapak, Bu? Ya baik, sehat. Tadi bilang apa aja, Bu? Komunikasi. Biasa aja sih kan wartawan ya. Bawa apa? Pada makan semuanya. Makan aja. Capek banget. Amin, Bu ya. Iya. Bawa makanan juga buat Pak Noel. Oh. Masih siap. Ini bukan kayak lagi. Semuanya keluarga pada tahu. Oh, siap. Kasih Bu. Ya? Tahu ini gimana? Ya, seru-seruan. Ya, Tanpa keberadaan nggak apa-apa. Bapak. Nggak jadi masalah kok. Yang penting kan ini apa bisa kumpul. Siap. Terima kasih Bu. Kami bersama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa siang hingga sore hari. Ya, Noel diperiksa untuk pertama kalinya usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Usai menjalani pemeriksaan, Noel secara terbuka mengakui kesalahannya dan mendukung upaya KPK. Noel juga menegaskan tidak akan mengajukan pra-peradilan. Terkait 4 telepon genggam yang ditemukan penyidik KPK saat penggeledahan, Noel mengaku ponsel tersebut milik asisten rumah tangganya. Noel juga membantah berupaya menyembunyikan mobil yang sedianya berada di kediamannya. Noel memastikan akan mengembalikan mobil-mobil tersebut. Soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif sekali dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah, dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengakui kesalahan saya, dan ini penyesalan dalam hidup saya kejadian ini. Bang, ini kan katanya bilangnya gentle, kok di rumahnya ada handphone di atas plafon tuh, ceritanya gimana Itu Bang Noel? handphone pembantu saya. Oh, bukan handphone Bang Noel. Bukan. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bang? Habis OTT? Enggak kita umpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada akuntan. Bang Noel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat Duit berapa aja dari Ya, diplomat KBRI 5 Peru Leonardo Purba tewas ditembak. Peristiwa itu terjadi saat Zetro sedang berada ataupun bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Lince pada hari Senin waktu setempat. Dalam laporannya terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado, namun dokter mengatakan diplomat tersebut meninggal saat berada di klinik. Menteri Luar Negeri Sugiono mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya diplomat KBRI di Peru. Menlu meminta Peru menyelidiki kasus penembakan ini hingga tuntas. Pada pagi hari ini kami mendapatkan berita duka dari 5 salah seorang pegawai Kementerian Luar Negeri, Saudara Zetro Leonardo Purba, beberapa jam yang lalu meninggal dunia di 5 karena tembak oleh orang yang tidak dikenal. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Ya, baru sekitar 5 bulan bertugas di Peru, Zetro Leonardo Purba meninggal dunia setelah ditembak 2 orang tidak dikenal. Sebelum ditugaskan ke Peru, Zetro pernah bertugas di KJRI Melbourne, Australia pada periode 2019 hingga 2022. Insiden penembakan Zetro Leonardo Purba, seorang diplomat yang bertugas di 5 Peru, meninggalkan duka mendalam bagi Korps Diplomatik Indonesia.
Zetro Leonardo Purba adalah seorang diplomat Indonesia berusia 40 tahun yang menjabat sebagai penata kanselerai muda di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI 5 Peru. Di mata rekan-rekannya, Zetro dikenal sebagai sosok yang ramah, berdedikasi tinggi, serta pekerja keras. Sebelum ditugaskan ke Peru, Zetro pernah bertugas di KJRI Melbourne, Australia pada periode 2019 hingga 2022. Saat itu Zetro menjabat sebagai bendahara sekaligus penata kerumah tanggaan. Pada awal 2025, Zetro dipindahkan ke Peru dan mulai mengemban amanah sebagai diplomat di Lima. Baru sekitar 5 bulan mengemban tugas di Peru, takdir berkata lain. Dedikasi Zetro harus terhenti oleh timah panas yang bersarang di tubuhnya. Selamat jalan, Zetro. Pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan pekerja migran ilegal yang akan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja. Ya, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang bertugas merekrut dan memberangkatkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang berhasil mengamankan 10 calon pekerja migran ilegal yang akan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja. Para pekerja yang rata-rata berusia antara 20 hingga 25 tahun ini mengaku mengetahui adanya lowongan pekerjaan ke Kamboja melalui jejaring sosial Facebook. Para pekerja diiming-imingi gaji fantastis antara 9 hingga 12 juta rupiah dan bebas biaya pembuatan paspor. Dari hasil pengembangan Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 2 orang tersangka dengan berbagai peran, mulai dari merekrut korban melalui jejaring sosial Facebook hingga membantu proses pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk modus operandinya terkait perekrutan calon pekerja migran ke Kamboja, awalnya yaitu para calon pekerja ini berkomunikasi atau melihat iklan di media sosial, lanjut melakukan chatting, lanjut diarahkan untuk komunikasi dengan admin. Nah, setelah ini admin baru ada proses pembuatan paspor, lanjut disiapkan tiket, dijadwalkan untuk pemberangkatannya. 10 calon pekerja migran ilegal ini diserahkan ke BP3MI untuk diberikan edukasi serta dipulangkan ke daerah asal. Sementara para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Tim Liputan, IDX Channel.